Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini berkaitan dengan isu hukum yang sedang banyak dibicarakan saat ini, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai selesai, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan mudah dipahami. Baiklah, langsung saja. Pemerintah akhir-akhir ini baru mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah sekian lama, sekitar 104 tahun negara kita menggunakan KUHP buatan Belanda. Butuh waktu yang sangat lama, sekitar 77 tahun bagi negara kita untuk dapat menghasilkan peraturan hukum pidana yang dikodifikasikan dalam sebuah kitab. Ini merupakan karya anak bangsa yang patut dibanggakan. Pada tahapan proses pembuatan KUHP yang baru, begitu banyak dinamika yang dihadapi hingga akhirnya peraturan tersebut dapat disahkan. Ada banyak perubahan dalam KUHP yang lama dengan yang baru. Salah satu yang banyak diperbincangkan saat ini adalah dengan diaturnya pasal tentang perzinahan bagi setiap orang yang tidak terikat perkawinan. Dalam KUHP yang lama pada pasal 284 menyebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, A. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan muka overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. B. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan muka. Selanjutnya dalam ayat berikutnya menyebutkan, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga. Jika kita melihat pasal tersebut mengatur tentang perzinahan, atau yang biasa disebut muka overspell. Adapun yang dimaksud perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan di mana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Dalam pasal tersebut dibedakan antara mereka yang tunduk pada pasal 27 BW orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka yang tidak tunduk orang yang beragama Islam. Selanjutnya pasal 27 BW mengatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana. Kemudian dalam KUHP yang baru pasal 411 menyebutkan, 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. 2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan, A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jika kita melihat secara sepintas, sepertinya tidak ada perubahan secara substantif terkait pasal tersebut jika dibandingkan dengan pasal 284 KUHP yang lama. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu dan kalaupun akhirnya terbukti terdapat alternatif sanksi denda yang tidak lebih dari 10 juta rupiah. Namun jika kita mengkaji lebih mendalam, secara fundamental norma tersebut telah mengalami perubahan, yaitu 1. Ruang lingkup perzinahan yang dalam KUHP lama hanya mencakup pada setiap orang yang telah memiliki ikatan perkawinan, namun sekarang telah berubah dan lebih meluas, yaitu sudah termasuk kepada setiap orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan sekalipun orang tersebut telah dewasa. 2. Jika dalam KUHP yang lama setiap orang yang sudah dewasa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan dasar suka sama suka, tidak bisa dijerat pidana. Namun sekarang sudah bisa dijerat pidana. 3. Jika dalam KUHP yang lama adanya perzinahan tersebut baru bisa diproses polisi setelah adanya aduan dari suami atau istri dari pihak yang berzinah, namun sekarang telah diperluas, termasuk juga orang tua maupun anak dari orang yang melakukan zina yang tidak terikat perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa melihat adanya perbedaan yang mendasar tentang zina dalam KUHP yang lama dan yang baru. Sekarang akan dijelaskan tentang filosofi yang mendasari perbedaan norma tersebut baik dalam KUHP lama maupun baru, yaitu 1. Pada KUHP lama jangkauan zina terbatas pada ikatan perkawinan. Untuk menghormati adanya ikatan suci dalam rumah tangga, maka setiap suami atau istri tidak boleh melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang yang bukan suami ataupun istrinya.
Pada KUHP yang baru cakupan zina menjadi lebih luas. Setiap orang yang tidak terikat dalam perkawinan pun dilarang untuk melakukan hubungan suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Yang dilindungi di sini bukanlah ikatan perkawinan namun nilai-nilai kepatutan atau moral dalam masyarakatlah yang dijaga, agar tidak dilanggar. 2. Pada KUHP lama orang yang sudah dewasa bisa melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka. Dikarenakan hal tersebut merupakan pilihan bagi mereka. Dengan usia yang telah dewasa, setiap orang dianggap bebas dalam menentukan suatu hal yang akan diperbuat termasuk melakukan hubungan badan. Hal tersebut dianggap masuk dalam ranah privasi kecuali ada unsur paksaan. Pada KUHP baru hal tersebut sangat berbeda. Dikarenakan walaupun setiap orang dewasa bebas menentukan apa yang ingin diperbuat, namun oleh karena orang tersebut hidup di dalam suatu tatanan masyarakat yang menunjung tinggi nilai moral, yang menganggap perbuatan tersebut tidak sesuai dengan budaya, sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan. 3. Dalam KUHP lama yang memiliki kapasitas untuk mengadu kepada pihak yang berwajib terbatas pada suami atau istri, dikarenakan ada hubungan hukum di antara mereka. Pada KUHP baru, bagi yang tidak terikat perkawinan, maka orang tua maupun anak memiliki kapasitas untuk mengadu. Dikarenakan keluarga dianggap representatif dari masyarakat. 3 tahun lagi pasal perzinahan dalam KUHP yang baru tersebut akan dilakukan. Banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat. Kita harus menghormati karya yang telah diciptakan anak bangsa. Jika mungkin ada yang kurang setuju, dapat menempuh jalur yang telah diatur dalam peraturan perundangan negara kita. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.